Jadi bener, Mas Bambang itu katanya pernah diet sampai kerempeng. Iya, oh bener sekali, pernah. Bener banget ya? Iya, tukang jahit. Tukang diet kenapa tuh? Sampai marah-marah ke saya, kenapa? Permak celana sampai 3 kali dalam sebulan. Dari 40, saya minta dikecilin ke 37. Habis itu minta kecilin ke 35. Ya ampun, Habis itu ke 33. ya ampun. Sampai ngomel-ngomel dia, Mas mending beli celana baru aja deh Mas. Daripada dikecilin terus ya. Kesini-sini saya kok mikir, Dok, kok saya kekurusan ya? Muka saya kempot amat ya? Terus kemudian bisa berisi lagi gini badannya setelah diperbaiki lagi atau diatur lagi dietnya? Saya atur ulang. Diatur ulang? Iya. Dan berhasil kayak gini loh teman-teman. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Teman Sumaila. Saya Siska Techika. Podcast Teman Sumaila disponsori oleh Fat Activator. Fat Activator adalah MCT dalam bentuk bubuk. Buat teman-teman yang enek, kalau minum PCO bisa mengkonsumsi Fat Activator ini. Teman-teman, podcast Teman Sumaila kali ini kedatangan narasumber yang akan bercerita pengalamannya ikut diet, jadi krempeng, terus kemudian sekarang berisi lagi badannya. Bahkan bisa terhindar dari kondisi pradiabetesnya. Oke teman-teman, kita sama-sama sapa yuk. Mas Bambang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Teh Cika. Waduh, saya grogi nih. Padahal guru loh ya. Jadi Mas Bambang ini sekarang kegiatannya apa? Kalau saya sehari-hari sih saya sebagai guru sih. Oh, guru di mana? Ini di sebuah sekolah di daerah Gading Serpong. Daerah Gading Serpong ya? Iya. Gading Serpong. Guru apa? Kalau saya sehari-hari guru komputer, TIK. Kalau sekarang bilang TIK. Oh, TIK ya? Iya. TIK ya katanya. Iya, untuk anak SD. Untuk anak SD ya? Terus selain itu kegiatannya apa lagi? Kalau saya sehari-harinya kegiatan kalau selain ngajar ya juga ya kadang-kadang bikin kue. Bikin kue apa? Macam-macam sih, biasanya ya sesuai dengan yang kemampuan. Kadang-kadang yang pernah bikin cupcake, kadang buat lebih sering buat yang kayak pound cake itu lebih sering. Pound cake juga ya. Dan juga ini lagi belajar bikin roti. Bikin roti, terus bahan-bahannya yang digunakan? Bahan-bahannya sih saya usahakan ini sesuai dengan kaidahnya yang low carb gitu. Oh, yang rendah karbohidrat. Berarti juga pakai gula apa enggak tuh? Kalau gula tidak, tapi kan penggantinya, alternatif penggantinya. Oh, ada pemanis penggantinya ya? Iya, betul sekali. Terus kalau teman-teman mau pesan, kira-kira bisa pesan kemana tuh Mas Bambang? Ada online-nya nggak? Kalau untuk online sih saya masih malu-malu sih ya sih. Malu-malu? Tapi biasanya kalau di WA bisa kalau di WA. Di WA ya, ini teman-teman bisa kontak WA-nya ya kalau mau pesan kue rendah karbohidrat dari Mas Bambang. Oke, sekarang mungkin kita langsung aja nih bincang-bincang sama Mas Bambang biar berbagi pengalamannya. Dulu katanya pernah ya ikut diet sampai krempeng, kemudian sekarang udah berhasil mengisi badannya kembali nih. Awalnya kenapa tuh Mas Bambang bisa sampai ikut-ikut diet gitu? Awalnya sih memang sih karena saya udah nyobain berbagai macam, berbagai jenis gitu kan, dari A sampai Z tuh udah nyobain semua. Semua dicoba? Hampir semuanya, semua dicoba karena waktu itu kan saya sekitar tahun 2014-2015 kan desperate banget karena saya memang benar-benar di puncaknya kemegaran saya gitu. Oh, maksudnya gemuk? Ya, puncak kemegaran saya. Waktu itu juga udah gampang capek, apa-apa sudah nggak bisa selincah biasanya. Terus juga pernah iseng periksa juga itu pernah sampai ya dalam gula darah itu sampai level udah mau gitu dah. Level pre-diabetes gitu. Gula darah puasa ya? Iya, puasa gula itu. Darahnya udah di angka yang menyatakan pre-diabetes ya? Iya, udah nyaris itu saya. Udah dan nyaris itu diabetes. Iya, dan itu juga benar-benar apa-apa udah ya capeknya ngantuk. Yang dirasakan sama Mas Bambang gampang capek, gampang ngantuk. Terus juga mood juga swing juga. Oh, moodnya sering berubah-ubah ya? Iya, swing. Kadang bete, kadang seneng. Iya, tadi kayak sebenarnya juga ternyata ngaruh juga ke mood ternyata. Oh. Jadi secara psikis juga ngaruh juga ternyata, kalau saya rasain secara psikis ngaruh juga ternyata. Oh gitu ya?
Jadi seperti itu ternyata Cika. Ya dari situ saya sih nyari-nyari sih, sebenarnya nyari-nyari nggak sengaja kan ya kan. Saya nggak sengaja nyari di Facebook, di ini kan mana yang kira-kira cocok ya, karena sempet nyoba sempet it works, tapi habis itu Naik lagi. males, udah habis itu males, udah nggak enak gini sih, ya udah balik lagi ke makan semula. Itu tuh cuman bertahan cuman berapa minggu, cuman 2 minggu bertahannya. Yang terakhir tuh sebelum yang sekarang ini bertahan 2 minggu doang. Oh. Karena apa ya, di lidah nggak enak gitu di lidah. Oh, sebelumnya memang coba diet apa? Ya apa ya, ada yang pernah pakai FC pernah. Oh, FC pernah. Nyobain FC pernah. Nyobain food combining ya. Iya, terus juga ternyata kok aduh kok males gitu loh. Kok harus ini ngantung ini kok kayaknya apa ya, sayanya mungkin apa sayanya memang kurang motivasi apa, ya udah saya bye-bye dulu deh, habis itu coba lagi yang lain, yang pakai apa ya, kayak yang jeruk-jeruk jus itu pernah. Oh, pernah juicing juga ya? Iya, tapi habis itu ya mungkin kok di saya kayaknya nggak cocok. Kalau di saya loh ya, ini personal saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri ya. Ini juga ya kak kurang pas. Itu juga saya coba lagi yang terakhir itu yang V, yang tipe yang V. Oh, vegetarian. Ya, iya, itu vegetarian itu saya nyobain 2 minggu. Nyobain juga. Iya, nyobain juga selama 2 minggu ternyata loh kok fail lagi. Gagal lagi itu maksudnya turun berat badannya. Salah satunya itu juga. Oh, enggak. Malah naik. Iya, Jadi malah tidak naik. tercapai turun berat badannya. Iya, nggak tercapai targetnya sama saya, nggak tercapai. Oh, oke, malah justru kalau saya pribadi malah frustasi saya waktu itu. Gitu Teh Cika. Ini jujur aja, ini pribadi ini ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kan beda-beda tiap orang. Coba ya. Namanya juga ngasih coba mana. Ditambah lagi usia juga. Oh, kenapa? Faktor Emang ada pengaruh ya? Iya, sebenarnya karena kan udah kalau kita udah mulai di atas 30 kan ada warning gitu sebenarnya kan, udah mulai. Udah warning. Iya, udah warning gitu istilahnya kan. Kita kan secara metabolisme sebenarnya kan udah nggak seperti waktu umur 20-an. Nah, udah melambat gitu ya kali? Iya, lebih lambat daripada daripada waktu kita masih mudaan dulu. Gitu. Oh, iya. Terus setelah mencoba berbagai macam diet, kemudian sampai nggak ketemu nggak diet yang cocok? Dan akhirnya itu kan saya kan nyari kan, masih nyari lagi kan, sudah putus asa banget. Saya inget banget tuh waktu itu September 2016 itu. 2016. Ya itu saya ada temen yang posting tentang LC kan, temen dia tuh semangat LC banget. itu apa? Low carb. Oh, tentang ya, low carb. Low carb itu kan, dia makan itu dia ngasih tahu nge-share makanannya gimana, foto makanannya gimana. Foto makan gimana, dan di situ saya kok akhirnya nanya ke dia ikut apa. Iya. Oh, yang ini, yang grup ini saya coba masuk. Grup apa, Mas? Ya boleh sebutin nggak? Nggak apa-apa. Ketofastosis. Oh, ikut grup ketofastosis. Iya. Terus Mas Bambang masuk grupnya. Nah, jadi kayak saya coba masuk. Itu pun saya nggak langsung. Saya baca dulu. Baca dulu. Saya baca dulu, nggak langsung saya itu waktu itu nggak langsung nyebur atau enggak, karena saya masih mikir ini oke atau enggak, ini atau enggak. Ngelihat menunya juga waktu saya, kok ngeri sedap gini ya. Kenapa emang menu-menunya? Enggak, maksudnya nggak ada sayurnya gitu, nyaris nggak ada sayurnya gitu loh. Nyaris nggak ada sayurnya. Itu tapi karena saya waktu kurang baca juga, karena kan ada fase-fase, ya kan. Tahap-tahapnya. Iya, ada tahap-tahapannya kan, ada satu tahap di mana kita udah boleh makan sayur tuh udah ada tahap-tahapnya begitu. Okay. Terus kapan itu mulainya? Menjalankannya itu? Saya waktu itu sebenarnya naik maju mundur. Masih ragu-ragu. Iya, maju mundur baru saya decide-nya tuh Oktober 2016-nya itu. Oh, di tahun yang sama. Iya, tahun yang sama, menyemplung sekalian waktu itu. Udah makanannya udah. Saya ingat menu pertama saya pada waktu itu adalah dada ayam cuman dimasak sama minyak kelapa doang, sama keju lembaran. Itu menu pertama itu yang saya ingat sekali. Oh. Emang nggak dikasih bumbu? Dikasih cuman dikit gitu aja. Waktu itu kan saya kan nyobain kan. Itu menu pertama. Kenyang nggak? Belum kenyang. Ternyata belum kenyang sama sekali saya. Waktu itu bener-bener reaksinya itu nggak kerasa awal-awal kan ya. Karena kan saya kan fasting kan, karena intermittent fasting kan. Ada intermittent fastingnya. Iya, intermittent fastingnya. Jadi kan dari jam 8 malam sampai jam
12 siang. Waktu itu saya nggak ada kayak VCO, nggak punya. VCO nggak punya? Belum punya, waktu itu belum punya. Modalnya cuma nekat doang minum air putih, terus kemudian kadang waktu itu punyanya yang cuka apel ya ada yang seadanya gitu. Oh, seadanya aja ya? Iya, seadanya aja waktu itu. Karena waktu itu saya bingung mau ngapain, kalau ini kok harganya segini waktu itu. Waktu itu masih mikir kan, harganya segini. Oke nggak ini buat saya? Habis itu baru minggu kedua, kalau nggak salah saya coba beli VCO. Kemudian beli VCO? Iya, untuk diminumin selama fasting itu jam puasa itu. Di jam puasa diminum VCO-nya ya? Dan itu pertama, itu 2 minggu pertama bener-bener reaksinya gila-gilaan. Apa ada gejala-gejala yang dirasakan? Pertama, sakit kepala. Wow. Itu pertama kayak pusing gitu kan, sakit kepala. Waktu itu juga perut bener-bener kayak dangdutan banget dah. Nggak dangdutan lagi tuh, ngerok. Iya udah tuh, udah ngerok dut udah itu malah. Mules gitu? Kerucuk-kerucuk gitu waktu itu. Kerucuk-kerucuk. Ya? Iya, kerucuk-kerucuk. Sampai maaf ya, hari kedua itu sampai terpaksa batal lagi. Saking nggak kuatnya. Oh, jadi masih ada rasa laparnya gitu ya? Iya, saking nggak kuatnya sampai beli apa? Sampai beli piscok. Hari keberapa itu? Hari kedua. Itu babe beli piscok. Nggak tahan ya? Saking nggak tahannya waktu itu kan, Don. Saya kan bener kan fans berat gula. Oh. Kalau misalnya pas saya lagi gak ada duit, ya, itu cuman 1 gelas ini, gulanya setengah gelas, tehnya setengah. Saking waktu itu. Ya ampun, itu gula semua dong. Iya, amit-amit jabang bayi waktu itu kalau saya ingat-ingat itu. Gula tuh harus segini, setengah segini. Oh. Terus teh cuma segini doang. Jadi manisnya. Dan maaf ya, Cecika ya, waktu itu manis itu, biarpun udah manis itu, masih lapar. Padahal udah craving gulanya udah dipenuhi dengan minuman manis ya. Dan itu udah beberapa gelas itu, udah 3 gelas gitu. Aduh, bahaya banget. Jadi benernya mungkin kalau saya inget lagi, ngeri juga saya waktu itu. Wah, pantesan itu nggak tahan di hari keberapa tuh ya. Iya. Langsung pengen makan. Bener. Terus habis itu saya coba lagi cracknya, saya inget lagi, tujuan saya apa? Oke lah, saya ingin penampilan lebih baik lah, misalnya lebih better. Habis itu 2 minggu berikutnya itu bener-bener kayak ujian banget buat saya. Jadi kayak kelayangan. Terus mata berkunang-kunang. Bahkan pernah pada waktu ngajar itu sampai blackout pernah. Hah? Blackout maksudnya? Pingsan? Kayak mata tuh udah gelap gitu. Oh, mata gelap. Udah kayak mau jatuh, tapi akhirnya udahlah. Ini. Padahal tuh tengah-tengah lagi nerangin. Anak-anak untung nggak ngeh waktu itu. Oh, ini yang Mas Bambang rasakan sendiri ya? Untung anak-anak nggak ngeh sama sekali. Ya ampun. Kalau saya sampai mau pingsan gitu rasanya. Itu kenapa bisa begitu ya? Mungkin awal-awal adaptasi aja ya? Iya, awal adaptasi. Tapi kalau buat saya kok aneh gitu loh. Karena stop gula sama sekali. Berhenti gula sama sekali. Yang itu tadinya ini banget, fans banget sama gula dan selalu konsumsi manis-manis kan harus di stop ya. Jadi itu tuh ya gejalanya yang keluar ya. Jadi ekstrim banget ceritanya. Ekstrim banget. Ini percobaan kedua nih ya. Iya, percobaan kedua terus, Mas. Nah setelah itu minggu kedua kan dia saya nyoba ngecek kan berat badan, ngecek celana kan saya kan nggak ngeh kok celana saya tiba-tiba kok melorot. Longgar. Iya, tiba-tiba tuh, sampai itu kalau nggak salah 2 minggu kedua itu setelah ngelakonin itu, saya tuh turunnya pada saat itu kalau nggak salah 7 kilo. Oh, 7 kilo. 7 kilo dalam kurun waktu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu tanpa disadarin sama sekali. Dari 90 lebih itu jadi 83 berapa gitu waktu itu. Oh, tadinya 90 kilo. 90 lebih, udah tuh lebih. Udah kira-kira 10, udah kurang dikit lagi udah saingan sama karung beras lah. 100 kilo ya? Kurang dikit lagi saingan sama karung beras. Dan bengkak-bengkaknya muka waktu itu. Banget, ya, super cabi. Super cabi waktu itu beneran deh. Itu tuh masih progressing, itu turun terus. Oh, masih terus-menerus turun. Progressing terus-menerus turun dan turun. Sampai di field trip, itu saya sampai harus pegangin celana ini supaya nggak melorot. Ngejar anak-anak itu, terus sambil pegangin celana begini biar nggak melorot. Nggak pakai ikat pinggang, Mas? Loh, pakai ikat pinggangnya lubangnya nggak nyukupin. Oh, ya. Terpaksa pakai apa? Tali rafia.
Ini benar loh, cerita nyata. Pak Guru pakai tali rafia. Dan itu nggak ada yang tahu. Dan gak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu, rahasia. Oh, mungkin karena baju atasannya kemejanya dikeluarin. Iya, dikeluarin dong. Itu kan XL banget kan, dia dikeluarin karena dikeluarin nggak ketahuan. Iya. Jadi teman-teman tuh ngertinya saya gini, teman-teman anak-anak taunya gini, sayanya menderita di belakang. Behind the scene-nya menderita. Saking longgarnya tuh celana Saking ya. longgarnya. Dan ada lagi satu, tukang jahit. Tukang jahit kenapa tuh? Sampai marah-marah ke saya. Kenapa? Permak celana sampai 3 kali dalam sebulan. 3 kali? Marah-marah dia tuh. Bolak-balik ya? Dari 40, saya minta dikecilin ke 37. Habis itu minta kecilin ke 35. Ya ampun. Habis itu ke 33. Ya ampun. Sampai ngomel-ngomel dia, Mas mending beli celana baru aja deh Mas. Daripada dikecilin terus ya. Berarti itu turun berat badannya drastis banget dong. Drastis sampai total. Krempeng. Sampai 6 bulan, dalam waktu 6 bulan kalau nggak saya nggak ingat, itu turunnya total 23 kilo. 6 bulan 23 kilo. 23 kilo. Itu bener-bener total, saya itu totalitas banget waktu itu. Bener-bener. Tapi ya itu tadi nggak pakai olahraga. Sampai saya pulang kampung tuh almarhumah ibu tuh sampai hampir nangis lihat penampilan saya. Karena terlalu kurusnya tuh, krempeng Iya. gitu ya Mas ya? Iya, waktu itu ketemu almarhumah itu 67, berat badan 67, 67. nomor celana 31. 31. Dan waktu itu jujur ya, saya bangga banget waktu itu. Super bangga. Meskipun memang akhirnya setelah kesini-sini, saya kok mikir, kok saya kekurusan ya. Kalau diterusin, saya bisa ditiup bisa terbang. Saking krempengnya. Ya istilahnya gitu. Apalagi kata temen kan lumayan tinggi. Iya. Postur saya kan lumayan tinggi. Jadi katanya kalau 67 itu katanya kurang pantas. Kurang mantap. Makanya ditambah juga kalau saya ngacak lagi, lihat foto saya yang dulu-dulu itu, muka saya kempot amat ya. Kok jadi gini muka saya ya? Oh, jadi itu akhirnya Teh Cika. Oh, jadi terus gimana tuh caranya untuk mengisi lagi badannya? Nah, itu kan saya kan ngeliat lagi kan di grup itu kan ada yang kayak keto fitness itu kan. Ada grupnya juga, Iya, Keto Fitness. iya itu saya kepo aja sih karena kan juga yang orangnya juga saya kenal. Oh iya. Kalau orangnya juga saya kenal. Dia itu waktu ketemu pertama kali di yang low carb yang berapa tahun yang lalu itu, Iya. itu kan krempengnya minta ampun. Habis itu lama nggak ketemu kok dia kok bisa gini? Oh, maksudnya berotot gitu? Iya, how come gitu ya. Gimana caranya tuh? Dia bilang, dia tuh ketemu kan, kita ketemu misalnya kan dengan, dia bilang caranya gini. Tentunya kan dalam kondisi fasted, masih fasted gitu kan, masih kondisi fasted. Maksudnya olahraga gitu? Iya, dan dalam kondisi masih mungkin belum kemasukan makanan apa-apa gitu, paling cuma minum aja. Oh, maksudnya Mas Bambang dianjurkan sama temennya itu untuk olahraga tuh maksudnya? Iya, dalam kondisi puasa? Iya, dalam kondisi fasting itu. Ya kan masih minum kan masihnya kan. Oh, masih minum ya. Kan masih minum, masih gini kan kayak VCO kan tuh masih kan. Iya. Sarannya Mas Bambang mungkin buat teman-teman yang juga ikut diet, krempeng, ingin naikin massa badannya, tapi yang dinaikin sebaiknya apa tuh? Kalau untuk yang terbaiknya otot. Latihan beban dulu. Latihan beban dulu. Kalau saya pribadi sih ya, saya biasanya kan otot dulu, beban dulu. Tapi jangan di area yang sama terus-menerus, jangan. Ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Oke. Itu kegiatan atau latihan angkat bebannya dilakukan berapa kali seminggu? Jangan keseringan. Jangan rentetan gitu loh, rentetan. Oh, jangan setiap hari berturut-turut gitu Iya, ya. karena bisa menimbulkan juga kayak ini namanya overtraining. Harus kasih jeda ya? Ada jeda karena kita kan kayak nyobek otot kan. Nyobek otot saat angkat beban itu. Iya, nyobek otot dan habis itu kan otot kan butuh recovery. Butuh istirahat untuk recovery perbaikan Iya. ototnya lagi ya. Misalnya kan katanya kan kayak robek kan, nanti kan ditambah lagi kan, di sini nambah lagi. Dan itu butuh waktu juga. Butuh waktu juga. Jadi sekarang olahraganya angkat bebannya berapa kali seminggu? Kalau saya sih angkat beban sih biasanya sekarang sih minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Maksimal sih sekarang 3. 2 atau 3 kali ya. Iya. Kemudian diselingi dengan kardio nggak yang kayak Mas Bambang? Kalau saya sih kardio itu nutup buat penutup sesi olahraganya. Saat angkat beban juga, Mas Bambang kardio juga? Iya, setelah selesainya beban. Selesai.
sehat bareng teman Sumaila.